Halo, selamat pagi adik-adik sekalian dan selamat pagi juga untuk Kak Wahyu ya yang saat ini sudah bergabung bersama kita semua di sini dalam kegiatan seminar pramuka. Nah, adik-adik sekalian dan Bapak Ibu guru, pada pagi hari ini kita akan mengadakan seminar pramuka. Nah, kegiatan pramuka ini adik-adik sekalian penting untuk kita pelajari bersama ya, terlebih bagi kita generasi muda, agar kita nantinya dapat memaksimalkan setiap potensi yang ada dalam diri kita, baik itu secara intelektual, spiritual, sosial, dan fisik. Nah, di kelas 11 ini nanti kita akan bersama-sama belajar mengenai struktur organisasi gerakan pramuka. Nah, saya sampaikan juga ya untuk adik-adik sekalian bahwa kegiatan pramuka ini akan masuk menjadi nilai rapor. Jadi silahkan nanti ikuti kegiatan pramuka ini dengan baik. Nah, sebelumnya saya ingatkan juga ya untuk adik-adik sekalian untuk on kamera. Silakan untuk berpakaian pramuka secara lengkap dan rapi. Nih, saya lihat dulu apakah sudah on kamera. Ayo, yang lainnya anak-anak sekalian silakan on kamera ya. Ini saya lihat masih banyak yang belum on kamera. Ya, silahkan segera di-on-kan kameranya. Nah, adik-adik sekalian, untuk membakar semangat kita pada pagi hari ini, dan untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mari kita dulu salam tarakanita dan salam pramuka. Silahkan, saya ingatkan lagi, on kamera ya, tolong untuk di-unmute terlebih dahulu. Oke, nampaknya sudah mulai banyak yang on ya. Sudah siap semuanya? Salam tarakanita. Satu hati, selalu semangat. Tarakanita. Yes. Salam pramuka. Salam. Ya. Ini kayaknya masih pada lemes ya. Saya ulangi lagi. Salam pramuka. Silakan semuanya. Jangan malu-malu ya. Salam pramuka. Salam. Terima kasih ya adik-adik sekalian. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, marilah kita memohon penyertaan Tuhan untuk acara kita pada pagi ini, agar kegiatan pagi ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita. Mari adik-adik sekalian dan Bapak Ibu, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Tanpa mengurangi hormat, doa akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas segala kelimpahan berkat yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, saat ini kami akan memulai kegiatan kami. Kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan berkatilah jalannya kegiatan kami ini, mulai dari awal sampai dengan selesai. Jadikanlah kegiatan ini sebagai kegiatan yang penuh dengan berkat, dan penuhilah kami dengan sukacita, sehingga menghasilkan sesuatu yang baik seturut kehendak-Mu. Doa yang kurang sempurna ini saya serahkan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih, izinkan saya pada pagi hari ini untuk memandu kegiatan seminar ini. Nah, untuk acara yang pertama yaitu acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari Kak Wahyu. Acara ketiga nanti ada sesi tanya jawab, dan acara yang terakhir adalah penutup. Baik, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke sesi yang kedua ya, yaitu penyampaian materi dari Kak Wahyu. Nah, ini Kak Wahyu sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Nah, Kak Wahyu ini memiliki nama lengkap Muhammad Isudin. Nama panggilannya ini Kak Wahyu. Nah, Kak Wahyu ini bekerja sebagai staf tata usaha SMP PGRI. Beliau juga menjadi pelatih pramuka, juga pelatih drum band. Ini Kak Wahyu memiliki hobi yang luar biasa positif ya, suka mengikuti kegiatan sosial dan juga berpetualang. Nah, dan untuk pengalaman pramuka, Kak Wahyu sendiri sudah mengikuti berbagai kegiatan pramuka ya, baik dari tingkat ranting sampai nasional. Kak Wahyu ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Ambalan, sebagai Ketua DKR, Sekretaris DKC, dan juga pernah menjadi Komandan Apeluka Kabupaten Magelang. Baik, Kak Wahyu, apakah sudah siap? Ya. Baik, untuk Kak Wahyu, waktu kami persilahkan. Salam pramuka. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat selalu,
pada kesempatan hari ini kita ketemu lagi untuk yang kelas 11 terakhir tahun kemarin ya. Kita semester 2 untuk pertemuan untuk kegiatan kepramukaan. Jadi untuk adik-adik kali ini kita akan di semester 1 untuk kelas 11 kita akan belajar bersama lagi tentang yang dinamakan dengan struktur organisasi gerakan pramuka. Jadi nanti adik-adikku sekalian, nanti kita akan belajar bersama di sini. Nanti kalau mungkin ada di sini ada sharing-sharing saja, tidak usah saya diri kakak jadi tidak mengajar di sini. Jadi intinya di sini kita belajar bersama. Jadi sama-sama kita belajar biar lebih paham bareng seperti itu. Oke, adik-adikku sekalian, sebelumnya kita tes dulu tepuk pramukanya, masih ingat enggak? Nah, tepuk pramukanya coba. Kita coba untuk tepuk pramukanya, adik-adik. Ya, coba tepuk pramuka. Ya, oke, kita coba tes tes konsentrasi dulu dengan tepuk dulu ya. Bentar ya. Untuk bisa di on kan suaranya? Ya. Silakan adik-adik untuk persiapan untuk tepuk. Coba. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Tepuk 3. Tepuk tunggal. Tepuk ganda. Ganda. Tunggal. Ganda. 3. Tunggal. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, adik-adik sekalian. Ya, semangat juga ya, semangat. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Semoga semangat selalu untuk menerima hal-hal yang positif, terutama di bidang kepramukaan. Jadi nanti kita akan belajar bersama tentang struktur organisasi gerakan pramuka. Jadi di sini nanti kakak akan sedikit memberikan gambaran atau penjelasan. Jadi mungkin yang tertera nanti di slide nanti akan kakak jabarkan. Jadi tidak plug dengan slide, tapi nanti akan kita coba untuk jabarkan satu persatu. Jadi biar nanti bisa untuk adik-adik biar dimengerti. Oke, terima kasih. Kita akan mulai kegiatan kita kali ini. Tema kita kali ini adalah struktur organisasi gerakan pramuka. Kalau kita bicara tentang struktur, berarti kita akan berbicara tentang susunan pengurus, ya. Tadi yang namanya instansi, yang namanya lembaga, itu harus ada struktur organisasinya. Nah, struktur organisasi itu terbentuk karena apa? Nah, ada komponen-komponen yang akan mendukung di dalamnya. Jadi nanti adik-adik akan kita berikan gambaran bahwa pramuka itu punya struktur organisasi yang utuh dari tingkat atas sampai bawah atau dari bawah sampai tingkat atas. Dan untuk kalian yang ada di Ambalan di SMA itu nanti ada struktur khusus yang ada di dalamnya. Jadi kita itu masuk di mana sebenarnya gitu ya. Oke, kita akan coba mulai materi kita kali ini. Kita share-nya dulu ya. Oke. Nah, ini struktur organisasi gerakan pramuka. Struktur organisasi gerakan pramuka. Oke, jadi kalau kita bicara tentang struktur organisasi gerakan pramuka, tadi sudah bilang ada yang namanya strukturnya. Struktur itu berarti ada yang dinamakan dengan susunan pengurus di situ. Ya, jadi intinya untuk susunan pengurus kegiatan pramuka ini nanti akan kita pelajari dari tingkat paling atas sampai bawah. Jadi lebih detailnya kita akan coba lihat dari slide ini. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah struktur organisasi gerakan pramuka, tugas dan kewenangannya. Jadi ini ya, gerakan pramuka itu singkat dari Prajamuda Karana. Nah, sebelumnya adik-adik harus tahu Prajamuda Karana itu apa? Pramuka. Kalau di SD, di SMP itu di dalam singkatan apa atau kepanjangan apa pramuka itu dijawab Prajamuda Karana. Tapi artinya apa? Sudah tahu atau belum? Ada yang tahu? Ya, jadi artinya itu sangat simpel sebenarnya pramuka. Prajamuda Karana itu artinya adalah anak muda yang berkarya. Jadi kenapa anak muda yang berkarya dalam pramuka itu pendidikan pramuka itu ada banyak ilmu, ada banyak istilahnya pengalaman yang digunakan untuk kita bisa biar kita untuk berkarya di kehidupan kita selanjutnya. Maksudnya kehidupan kita selanjutnya berada di masyarakat. Karya-karya yang akan kita persembahkan untuk kepentingan masyarakat seperti itu.
Di gerakan pramuka tidak luput dari namanya struktur organisasi. Yang namanya organisasi besar, kok tidak ada strukturnya, itu juga namanya organisasi. Harus ada komponen-komponen yang mendukung, ada kode etik, ada struktur organisasi, ada yang dinamakan AD dan ART, itu ada semua di situ. Ya, jadi salah satunya adalah struktur organisasi gerakan pramuka. Satu, nih, jadi gerakan pramuka sebagai kelanjutan dari pembaruan gerakan nasional. Nah, di gerakan nasional itu dibarukan oleh gerakan pramuka. Maksudnya apa? Karena pramuka ini tujuan utamanya adalah untuk melatih atau membina adik-adikku sekalian menuju generasi yang berbudi pekerti luhur. Sedangkan sekarang kemerosotan moral, kemerosotan istilahnya kenakalan remaja saat ini sangat marah. Nah, salah satunya melalui gerakan pramuka ini nanti kita akan membuat gerakan pembaruan untuk istilahnya budi pekerti di masyarakat seperti biar lebih berkembang, terutama di generasi penerus bangsa seperti kalian. Yang kedua, tugas pokok gerakan pramuka ialah menggerakkan kepramukaan bagi kaum muda. Jadi pramuka dengan kepramukaan beda. Kalau pramuka itu adalah organisasinya, kepramukaan itu adalah pendidikan kepramukaannya. Nah, komponennya sangat banyak pendidikan kepramukaan. Jadi nanti untuk lain waktu kita akan jelaskan secara signifikan untuk kepramukaan itu seperti apa. Kemudian tiga, untuk mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok tersebut, gerakan pramuka menyusun dan menata data organisasi gerakan pramuka dari tingkat nasional, daerah, cabang, ranting sampai gudep atau gus depan. Jadi di sini dijelaskan bahwa nanti gerakan pramuka itu akan melakukan pendataan dan sudah dilakukan pendataan dari tingkat nasional sampai tingkat gus depan. Nah, nanti di sini akan kita jelaskan, oh ini siapa sih yang berwenang dalam masing-masing komponen atau masing-masing kuartil itu seperti apa, gitu ya. Lanjutnya, jenjang organisasi. Yang pertama, organisasi gerakan pramuka berjalan sebagai berikut. A. Anggota gerakan pramuka dihimpun dalam gudeg-gudeg yang ada di wilayah desa atau kelurahan yang namanya gus depan atau gudeg. Jadi kalau kalian itu berada di wilayah gugus depan, itu berada di satu wilayah desa atau kelurahan. Itu ada dari gus depan dari SD, SMP maupun SMA. Di gus depan seperti itu. Jadi anggota-anggota gerakan pramuka itu sudah dihimpun dalam suatu kegiatan di lingkup desa atau sekolahan atau instansi itu dalam satu bentuk yang dinamakan dengan gus depan atau gudeg. Nah, kemudian sekolah-sekolah atau gudeg-gudeg dihimpun di dalam ranting di suatu wilayah kecamatan. Namanya adalah kuartir ranting atau kuaran. Jadi gudeg depan dari SD, SMP, kemudian SMA, SMK, kemudian kalau ada nanti dari perguruan tinggi, itu nanti dihimpun dalam satu lingkup satu kecamatan yang namanya adalah kuartir ranting atau kuaran. Nah, itu tingkatnya adalah satu kecamatan. Kemudian yang selanjutnya, ranting-ranting dihimpun di dalam cabang yang meliputi suatu wilayah kabupaten atau kota. Di ranting-ranting tadi, yang kuartir ranting tadi, di satu kabupaten atau kota, nah, dihimpun dari suatu di suatu tempat atau diwadahi yang namanya adalah kuartir cabang atau kuarcap, disingkat kuarcap. Nah, ini nanti menghimpun dari setiap kecamatan tadi, dari ranting-ranting setiap kecamatan tadi dihimpun dalam satu wilayah kabupaten kota yang dinamai dengan kuartir cabang atau kuarcap. Kalau di Kota Magelang berarti kuartir cabang Kota Magelang. Nah, itu seperti itu. Kalau D yang selanjutnya, cabang-cabang dihimpun di dalam daerah yang meliputi suatu wilayah provinsi. Jadi nanti cabang-cabang yang ada di daerah suatu wilayah provinsi, misal di sini ada Kota Magelang, jadi kuartir cabang Kota Magelang, kuartir cabang Kabupaten Magelang, kuartir cabang Temanggung, Kabupaten Temanggung, kuartir cabang mungkin Kota Solo dan lain-lain, itu nanti dikumpulkan dalam suatu wilayah satu provinsi yang namanya adalah kuartir daerah atau kuarda disingkatnya. Nah, kalau di sini namanya adalah kuarda Jawa Tengah, kuartir daerah Jawa Tengah. Itu namanya kuardanya seperti itu. Kemudian daerah-daerah di seluruh Republik Indonesia dihimpun dalam wilayah nasional atau satu Indonesia. Jadi suatu kesatuan negara Republik Indonesia itu ada daerah-daerahnya. Kalau daerah itu provinsi, dari provinsi dan wilayah provinsi itu ada kuarda, kemudian dihimpun di dalam satu
wadah tingkat nasional namanya adalah Kuartir Nasional atau Kuarnas. Nah, atau Kuartir Nasional gitu ya. Kemudian di perwakilan RI di luar negeri dapat digudep di bawah pembinaan pusat. Jadi kalau di luar negeri itu ada namanya gugus biasanya gugus di KBRI, itu juga ada kegiatan pramuka. Ya nanti yang langsung di bawah pembinaan dari Kuartir Nasional seperti itu. Oke, lanjut kepengurusan. Jadi yang pertama itu kepala negara. Jadi setiap kepala negara Republik Indonesia adalah pramuka utama gerakan kepanduan Praja Muda Karana. Jadi ingat, pramuka dan gerakan kepanduan itu beda. Nah, nek pramuka itu adalah salah satu gerakan kepanduan dari gerakan kepanduan itu yang ada di Indonesia. Dari gerakan kepanduan yang ada di Indonesia itu namanya pramuka. Taruh gerakan kepanduan itu berarti WOSM, World Organization Scout of Movement, atau organisasi kepanduan dunia. Jadi pusatnya, induknya itu di WOSM. Cuman kalau di Indonesia namanya adalah pramuka. Kalau nanti di mana? Di Malaysia namanya pengkakap. Kalau di Malaysia, kalau di Amerika namanya ada Rover Scout, Boy Scout, kemudian yang lain-lain ada juga namanya. Jadi kalau kepanduan itu adalah kompleksnya itu global, universal yang ada di seluruh dunia. Nah, pusatnya di Jenewa, Swiss. Kalau pusatnya, kantornya di Jenewa, Swiss ya untuk yang BOSM. Tapi untuk pramuka itu hanya khusus berada di Indonesia, tapi merupakan anggota dari BOSM yang ada di Swiss. Tapi bentuknya namanya adalah pramuka atau Praja Muda Karana. Terus yang B, gerakan pramuka dipimpin oleh Kuartir sebagai pusat pengendali organisasi gerakan pramuka yang disusun dalam satu kepengurusan, bersifat kolektif dan terdiri atas andalan putra dan andalan putri. Nah, di sini di gerakan pramuka oleh kuartir itu sebagai pusatnya. Jadi ada pusat pembinaan di masing-masing kuartir. Kalau di gugus depan ya ada pembinanya, ada pembantu pembina, ada kepala gudupnya. Kalau di tingkat kuartir berarti ada yang namanya andalan putra dan andalan putri, karena dalam pramuka itu adalah sistem satuan terpisah. Putra dan putri tidak dicampur dari satu, tapi putra didampingi oleh putra, putri didampingi oleh putri. Jadi satuan terpisah antara andalan putra dan andalan putri. Kemudian yang C, Saka, itu adalah satuan karya. Nah, biasanya itu nanti adik-adik akan diberikan atau kalau besok akan kita lanjutkan materi tentang kesakaan, kalau masih ada pertemuan yang akan datang. Mungkin kita akan diberikan namanya tentang kesakaan. Jadi Saka itu satuan karya. Nah, satuan karya itu untuk dipersiapkan untuk adik-adik ketika adik-adik sudah siap untuk mengabdi pada masyarakat. Salah satunya nanti itu adalah sebagai contoh-contoh dari instansi tertentu atau jurusan-jurusan tertentu di satuan karya. Nah, kalau mungkin adik-adik pengen mengenal instansi kepolisian, ya nanti ikutnya Saka Bayangkara. Kalau ikut semisal mungkin jadi di ranah militer, ya ikutnya Saka Wirakartika. Nanti jadi mengenal instansi tersebut atau keahlian-keahlian tersebut agar nanti bisa berguna ketika terjun di masyarakat. Nah, semisal adik-adik mau jadi polisi, nah ikutnya nanti Saka Bayangkara biar ngerti, oh polisi pekerjaannya seperti ini, tugasnya seperti ini gitu loh. Kemudian D, andalan urusan. Jadi itu andalan urusan kalau di kuartir ada andalan urusan siaga, urusan penggalang, urusan penegak, pandega dan lain-lain. Biasanya seperti itu. Kemudian E itu adalah staff di masing-masing kuartir itu ada staffnya. Staff itu yang mengurusi administrasi setiap harinya. Kemudian F itu kuartir harian itu ada pengurus hariannya. Kemudian selanjutnya itu di Saka, DK dan Pusdiklat. Itu komponen yang ada di kuartir ya. A, satuan karya itu Saka tadi. B, Dewan Kerja. Kemudian Pusat Pendidikan dan Latihan, itu namanya adalah Pusdiklat. Pusat Pendidikan dan Latihan. Itu dari kuartir nasional sampai kuartir ranting ada semua. Jadi komponennya satuan karya, Dewan Kerja dan Pusat Pendidikan dan Latihan. Kemudian keempatnya adalah MABI. MABI itu Majelis Pembimbing. Adalah badan yang bertugas memberikan bimbingan dan bantuan bersifat moral, organisatoris, material, dan finansial. Jadi nanti di sini kalau di tingkat SMA kita, di tingkat gugus depan, yang akan lebih ditegaskan adalah MABI itu Majelis Pembimbing gugus depan biasanya adalah beliau Bapak Kepala Sekolah. Biasanya seperti itu. Kemudian untuk pembina gudupnya adalah pembina gudup atau dari guru atau karyawan yang dipilih oleh kepala sekolah untuk mengampus sebagai pembina gugus depan. Tapi kepala sekolah itu sebagai
majelis pembimbing gugus depan atau MABIGUS. Kemudian yang kelima itu adalah BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi di sini yang namanya organisasi kalau tidak ada pengendaliannya, nah atau istilahnya tidak ada yang dalam arti di sini pada di apa ya kalau mengawasi gitu kan, mengawasi penggunaan dana. Nah itu kan berarti istilahnya akan dilakukan semenang-menang atau istilahnya kalau baca Jawanya itu sak-sae bertugas itu sak karpe dhewe gitu. Istilah kalau dalam bahasanya seperti itu. Kalau di pramuka itu ada BPK-nya, Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi segala bentuk keuangan yang istilahnya digunakan untuk kegiatan kepramukaan, baik secara kegiatan secara mungkin kegiatan yang berada di dalam ruangan, semisal bentuknya rapat, seminar dan lain, maupun kegiatan yang di luar, kegiatan-kegiatan kepramukaan yang di luar. Nah itu nanti akan diawasi. Uang ini kemana toh? Uang ini untuk beli apa toh? Untuk kegiatan apa? Jadi nanti kan diawasi oleh BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, yang bertugas sebagai satu melakukan audit keuangan. Nah ini ketua BPK dipilih dari musyawarah. Jadi nanti setelah terbentuk martir dari ketua dan lain-lain, kemudian ada sekretaris dan lain-lain, nanti akan dipilih sebagai ketua BPK. Nah, BPK dibantu oleh akuntan publik. Jadi akuntan publik itu maksudnya adalah bisa dibantu oleh mungkin orang-orang yang memang benar-benar di bidangnya sebagai akuntan atau akuntansi. Jadi kerjasama dengan memang orang-orang yang ngerti tentang keuangan atau akuntan, gitu ya. Kemudian masa bakti BPK sama dengan masa bakti kuartir atau gus depan. Jadi BPK itu sama dengan masa bakti gus depan atau masa bakti masing-masing dari kuartir. Itu. Lanjut, musyawarah. Jadi di sini dalam pramuka yang digunakan tidak langsung voting atau pemilihan secara langsung, tetapi lebih fokusnya adalah ke musyawarah dulu. Jadi pemilihan ketua maupun pemilihan apa saja di dalam kepramukaan, dalam menentukan kebijakan yang dijunjung tinggi adalah asas musyawarah terlebih dahulu. Yang pertama adalah musyawarah nasional gerakan pramuka adalah forum tertinggi dalam gerakan pramuka. Jadi di sana nanti musyawarah tertinggi dalam gerakan pramuka itu adalah namanya musyawarah nasional atau disingkat dengan MUNAS. Kemudian B, acara pokok musyawarah itu biasanya pertanggungjawaban kuartir selama masa baktinya, termasuk tanggung jawab keuangannya. Jadi pertanggungjawaban apa kegiatan yang sudah dilakukan, apa kegiatan yang tidak bisa dilakukan saja juga yang termasuk dalam program kerja. Itu nanti yang akan dipertanggungjawabkan atau yang akan dilaporkan ke dalam sidang pada waktu musyawarah. Seperti itu. Yang ketiga, menetapkan kepengurusan kuartir untuk masa bakti berikutnya. Jadi dalam masa bakti berikutnya itu ditentukan dari acara musyawarah juga di masing-masing tingkat kuartir, dan waktunya itu nanti akan kita jelaskan di bawahnya, gitu ya. Kemudian menetapkan ketua BPK Gerakan Pramuka. Kemudian C, itu pimpinan musyawarah adalah presidium yang dipilih oleh peserta musyawarah. Jadi di sini nanti ada pemimpin musyawarah itu langsung dipilih di situ, tidak langsung ditunjuk sebelumnya. Jadi ketika sudah disepakati ini yang memimpin, berarti langsung dipimpin. E, pelaksanaan musyawarah. E, musyawarah luar biasa. Nanti musyawarah luar biasa ini dilakukan ketika ada hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh istilahnya apa ya, ada kejadian luar biasa. Semisal nuwun sewu, pengurus kuartirnya, ketuanya meninggal, harus digantikan, segera digantikan. Nah, kalau bisa dengan PLT, asalkan masih bisa jalan tidak masalah. Tapi kalau tidak bisa dengan PLT, harus mengurus pengurusan baru, itu namanya bisa dengan musyawarah luar biasa. Ataupun pengurus ada masalah dengan hukum, misal itu ya, untuk ketuanya. Nah, itu nanti bisa diadakan musyawarah luar biasa. Selanjutnya, ini Dewan Kehormatan. Jadi A, menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka. Jadi di setiap kuartir itu mesti ada namanya Dewan Kehormatan. Namanya saja Dewan Kehormatan. Jadi dia wewenangnya, tugasnya adalah untuk apa? Menilai sikapnya pramuka. Jadi ini kok seperti ini, yang harus memberikan hukuman atau sanksi itu adalah Dewan Kehormatannya. Gitu ya. A, menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka itu jelas. Yang dua,
Atau B, menilai sikap, perilaku, dan jiwa seorang yang terdiri dari unsur sebagai berikut. 1. Dewan Kehormatan Kuartir diusahakan terdiri atas anggota MABI, andalan, anggota kehormatan, anggota Dewan Kerja. Itu anggota struktur dalam Dewan Kehormatan. Yang kedua, Dewan Kehormatan Gudep terdiri dari anggota Mabigus, pembina Gudep, pembina satuan, dan unsur peserta didik itu yang Dewan Kehormatan Gudep. Jadi fungsinya adalah untuk menilai sikap dan perilaku anggota gerakan pramuka. Ini seperti apa toh? Ketika ada kesalahan, ada istilahnya hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, nanti bisa dimusyawarahkan lewat Dewan Kehormatan. Apa harus ada sanksi atau teguran berbalasan atau sanksi yang tepat mungkin bisa dikeluarkan dari anggota gerakan pramuka. Nah itu bisa diawasi oleh Dewan Kehormatan atau nanti diputuskan lewat Dewan Kehormatan Pramuka seperti itu. Lanjut. Nah ini struktur organisasinya adik-adik sekalian. Jadi kita akan belajar tentang dari atas dulu ya. Dari yang pertama itu adalah musyawarah paling tinggi itu adalah Munas. Jadi yang paling tinggi itu adalah Presiden RI atau Pramuka Utama. Kalau dalam bahasa militernya Panglima tertinggi itu adalah Presiden. Kalau dalam Pramuka juga sama. Panglima tertingginya atau Pramuka Utamanya adalah Presiden Republik Indonesia. Siapa yang terpilih berarti dia jadi Pramuka Utama. Kemudian di bawahnya persis itu ada namanya Munas. Itu adalah musyawarah nasional. Itu musyawarah forum tertinggi di Indonesia. Gerakan Pramuka adalah musyawarah nasional yang diadakan selama 5 tahun sekali. Nah, kemudian di sampingnya itu akan ada yang dinamakan kita sudah ada Munas. Nah, nanti akan dipilih sebagai Warnas atau Kuartir Nasional. Nah, kemudian Warnas nanti adalah Majelis Pembimbing Nasional. Bisa diambilkan dari Wakil Presiden atau mungkin Presiden langsung, atau bisa diambilkan dari kementerian untuk MABI-nya, Majelis Pembimbing Nasional. Jadi langsung diserahkan ke Presiden nanti. Untuk Warnas nanti akan dipilih melalui Munas selama 5 tahun sekali, ya. Nanti diputuskan pengurus Warnas. Nah, anggota komponen yang membantu Warnas adalah DKN, itu Dewan Kerja Nasional. Itu untuk mengurusi penegak dan pendidik dan Pusat Pendidikan dan Latihan Nasional. Kemudian di sampingnya untuk komponen tentang sakaan itu adalah BIM Saka tingkat nasional. Nah, terus bawah lagi turun. Nah, setelah Munas atau untuk kuartirnya Munas, turun lagi ke wilayah provinsi yang namanya dengan Warda atau Kuartir Daerah. Nah, Warda ini nanti akan dilaksanakan pemilihan pengurus kuartir daerah selama 5 tahun sekali melalui Musda atau Musyawarah Daerah. Nah, Musda, setelah terjadi Musda, nanti hasil dari Musda akan terpilih menjadi wardanya. Siapa? BIM Saka tingkat daerahnya siapa? Kemudian dibantu Dewan Kerja Daerah dan Pusdiklatda. Itu. Kemudian nanti di sampingnya dibantu oleh Mabidas atau Gubernur. Gubernur itu secara otomatis selaku sebagai Kamabida. Ketua Majelis Daerah itu di daerah masing-masing, dari tingkat daerah masing-masing gubernurnya siapa itu nanti akan jadi Kamabida. Terus bawah lagi ada namanya Kuartir Cabang. Nah itu di pengurus Kuartir Cabang itu dipilih melalui acara atau musyawarah yang dinamakan dengan Muscap sama 5 tahun sekali. Nah di Muscap ini nanti akan ditentukan pengurus Kuartir Cabang, kemudian juga dipilih Dewan Kerja Cabang juga, dan Pusdiklatcap. Kemudian di sampingnya nanti ada BIM Saka tingkat cabang. Kemudian dibantu oleh Mapris Pembimbing Cabang, yaitu Bupati atau Wali Kota sebagai Kamabicap. Di bawahnya lagi itu ada namanya dengan Kuaran atau Kuartir Ranting. Jadi Kuartir Ranting ini nanti akan dipilih pengurusnya melalui musran atau musyawarah ranting selama 3 tahun sekali. Nah, di sana akan dibantu untuk pengurus penegak dan pendidik itu ada JKR, kemudian BIM Saka tingkat nasional.
Kemudian dibantu juga dengan Korsa itu koordinator satuan. Nah, koordinator satuan itu nanti akan turun ke gugus depan namanya SUS itu siaga, G itu adalah galang atau penggalang, T itu adalah tegak atau penegak, D itu dega atau pandega. Kemudian di tingkat Korsa di bawahnya ada Korsa itu koordinator satuan tingkat desa ya. Kemudian Pamong, Saka, Putra dan Saka Putri. Nah, itu di situ anggotanya seperti itu. Kemudian di sampingnya di desa itu ada yang namanya Mabisa atau lurah kepala desa yang dimanakan dengan Kamabisa. Nah, itu seperti. Terus selanjutnya untuk selanjutnya di bawahnya itu adalah gugus depan. Jadi selanjutnya gugus depan itu di wilayah kalian di SMA sampai SMA itu ya. Jadi di SMA itu nanti ada namanya musyawarah gugus depan untuk menentukan gugus depan itu apa saja, pengurusnya siapa saja. Nah, itu dilakukan selama 3 tahun sekali. Kemudian di sini itu mabigusnya adalah bisa tokoh masyarakat, kalau di sekolah bisa dengan kepala sekolah seperti itu. Tadi di bawahnya ada keterangan, itu ada garis pembinaan dan lain-lain, itu bisa dibaca sendiri. Itu ya. Kemudian sekian dan terima kasih sudah selesai ya. Silakan kalau ada pertanyaan nanti kita akan sharing, bisa tanya jawab untuk masalah kepramukaan. Nanti kalau saya bisa jawab langsung saya jawab, kalau tidak saya berikan PR nanti akan kita sampaikan pada wali kelasnya atau pembina pramukanya. Terima kasih. Silakan. Baik, anak-anak, jika mungkin ada pertanyaan ya, silahkan bertanya secara langsung atau mungkin ada yang masih malu, bisa juga menuliskan di kolom chat ya. Ya, silahkan bagi anak-anak yang ingin bertanya. Silakan adik-adik yang mau bertanya. Silahkan adik-adik. Sepertinya ini udah paham semua ya Kak Wahyu. Ya. Baik adik-adik yang terkasih, kita tadi sudah belajar mengenai struktur organisasi gerakan pramuka ya. Nah, karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, setelah kita mendengarkan pemaparan materi dari Kak Wahyu, selanjutnya nanti kita akan mengerjakan soal. Ya, nanti soalnya akan di-sharekan melalui grup WhatsApp. Nanti wali kelas akan meng-sharekan link soalnya. Harap nanti dikerjakan dengan baik, mengingat bahwa nilai hasil pramuka ini akan dimasukkan ke nilai rapor. Nah, baik adik-adik yang terkasih, saya ingin memberikan penegasan ya bahwa Pramuka Indonesia ini memiliki berbagai tingkatan, yang mana tiap tingkatan ini memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Meskipun kalau kita lihat tadi mungkin tingkatannya tuh banyak dan terlihat rumit ya, tapi ini penting untuk kita ketahui bersama dan pelajari bersama. Tentunya ini berkaitan dengan tujuan negara kita ya untuk menciptakan sumber daya manusia ataupun generasi yang memiliki potensi yang baik dalam intelektualnya, spiritualnya, sosial, dan fisiknya. Nah, nantinya diharapkan kita sebagai generasi muda melalui pramuka ini mampu menjadi manusia Indonesia yang berdaya guna baik bagi kita diri sendiri, masyarakat maupun bangsa dan negara. Baik, apakah benar-benar sudah tidak ada yang ingin bertanya? Oke. Baik adik-adik yang terkasih, kini sudah tiba kita di penghujung pertemuan ya. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, mari kita tutup pertemuan kita hari ini dengan doa. Kak Wahyu dan adik-adik yang terkasih, tanpa mengurangi rasa hormat, doa akan saya pimpin secara Katolik. Mari kita persiapkan hati dan diri kita ya untuk berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, kami bersyukur atas penyertaan-Mu selama proses pertemuan ini. Engkau buka hati dan pikiran kami sehingga kami beroleh ilmu yang baru yang sungguh bermanfaat bagi kami. Semoga apa yang kami dapat ini dapat benar-benar mampu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, adik-adik yang terkasih dan juga Kak Wahyu, demikian tadi rangkaian acara kita hari ini.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Wahyu atas penyampaian materinya ya. Terima kasih juga untuk adik-adik yang terkasih kelas 11 atas atensinya. Semoga dengan ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat membuat kita menjadi pramuka yang berguna ya, baik bagi diri kita sendiri, masyarakat, ataupun bangsa dan negara. Sekarang saya mohon undur diri. Jika dalam penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Selanjutnya, mari kita tutup perjumpaan kita dengan salam Tarakanita dan salam Pramuka ya. Saya harap semuanya on kamera. Dan tolong semuanya di-unmute agar nanti ketika untuk dokumentasi, semuanya terlihat aktif ya, terlihat semuanya. Tidak ada yang absen. Sudah di-on-kan kameranya semuanya? Oke, sip ya. Ini udah banyak yang mulai on kamera. Sudah siap semuanya? Salam Tarakanita. Satu hati, satu semangat. Tarakanita, yes. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Ya, terima kasih adik-adik yang terkasih. Terima kasih Kak Wahyu. Sampai bertemu di perjumpaan selanjutnya. Dan selamat melanjutkan kegiatan. Have a nice day. Terima kasih. Dan jangan lupa nanti untuk mengerjakan soalnya ya. Baik anak-anak yang terkasih, silahkan kalau ingin meninggalkan room. Terima kasih Kak Wahyu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu, terima kasih Terima Pak. kasih adik-adik. Sama-sama ya. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak.